Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan pertama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam Islam itu ada beberapa ajaran. Yang pertama adalah akidah yang berhubungan dengan keyakinan kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah-ibadah, baik ibadah rukun atau muamalah, yaitu rangkaian amal-amal yang tujuannya untuk mencari keridhaan Allah. Yang ketiga adalah jihad untuk melindungi supaya pelaksanaan ajaran Islam bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian dari akidah, ibadah dan jihad itu akan menimbulkan dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh yang baik, namanya akhlak. Jadi akhlak itu bisa diwujudkan dengan akidah, ibadah dan jihad yang baik. Kalau kita ibaratkan sebagai suatu pohon, orang yang menanam jambu, yang menanam mangga itu kan tujuan utamanya mendapatkan buah mangga, bukan daun mangga, bukan kayu mangga, ya. Tapi yang ditanam bukan mangganya, yang ditanam mungkin isinya atau peloknya, atau mungkin sebagian batang mangga. Nah, batang mangga itu ketika ditanam kemudian semakin lama semakin berkembang, mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga dan kemudian berbuah. Dan demikian juga Islam, yang akhlak Islam itu tidak akan muncul kalau tidak ada akidah, tidak ada ibadah. Tapi akidah dan ibadah saja kalau tidak menumbuhkan akhlak yang baik juga kurang sempurna. Ya, paribasan, ada sebuah pohon mangga yang akarnya kuat, yang batangnya kuat, yang daunnya banyak, tapi nggak pernah berbuah, yang kurang sempurna. Maka dalam kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang akhlak, dengan harapan setelah kita mempunyai keyakinan atau akidah, sudah lama kita menunaikan sholat,
puasa dan ibadah-ibadah yang lain, nanti dengan ibadah dan akidah kita diharapkan kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak-akhlak yang baik, yang disebut akhlakul karimah. Tolong ya anak-anak diingatkan. Kita awali dengan sabda Nabi bahwa yang namanya Nabi diutus Allah itu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak." Sesungguhnya tiada lain aku Nabi itu diutus Allah untuk menyempurnakan sholihal akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang dapat menimbulkan berbagai macam manfaat dalam kehidupan. Ya, seperti tadi saya contohkan, kalau kita menanam mangga itu ya tujuan utamanya adalah mendapatkan buah mangga. Nabi diutus Allah untuk menasihati, membimbing, membina, mengajari manusia dengan berbagai macam amal-amal ubudiyah yang tujuannya nanti orang itu bisa mempunyai akhlakul karimah. Lah kalau sudah ibadah tapi belum berakhlak, bagaimana? Ya kemudian diulangi lagi, ya. Seperti pohon tadi, kalau belum berbuah bagaimana? Ya dimodifikasi, mungkin disemprot, ya, pakai pupuk buah dan lain sebagainya supaya bisa berbuah. Demikian juga kalau kita sudah sholat tapi sama tetangganya kok masih suka tidak baik, maka perlu untuk dinasehati supaya sholat-sholat yang dilakukan itu bisa menimbulkan akhlakul karimah. Terus kemudian orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan paling baik atau bukan paling bagus wajahnya. Nabi bersabda yaitu bahwa inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling dipilihnya kalian, orang terpilihnya kalian itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya, bukan orang yang badannya besar, tapi yang paling baik akan akhlaknya, yang paling baik akan perilakunya, kepribadiannya. Contoh itu saja. Ada 3 orang, sebut saja namanya A, B, dan C. A itu orangnya kaya, B itu orangnya pintar. Tapi kayanya adalah kaya yang sukanya pamer dan bakhil. Yang B itu orangnya pintar tapi suka minteri, ya, atau mungkin kepada orang yang lain. Sedangkan si C itu orangnya miskin dan juga bodoh, tapi dia suka menghormat kepada orang lain, suka untuk melayani pada orang lain. Maka di antara A, B, dan C itu yang paling baik adalah C, ya. Demikian juga nanti untuk yang lainnya, meskipun ibadahnya sudah banyak, tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka itu namanya tidak baik. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang ibadahnya sudah hebat, sholat 5 waktu, sholat malam, tapi lisannya itu enggak pernah tidak nyela sama tetangganya. Lisannya itu sering untuk mencela kepada tetangganya, ya. Maka Nabi katakan itu adalah ahli neraka. Meskipun dia banyak ibadahnya, tapi lisannya enggak bisa dijaga.
Terus ada wanita lain ibadahnya pas-pasan, tidak maksimal, tapi dia bisa menjaga lisannya kepada tetangganya, kepada orang lain. Nabi sabdakan itu adalah orang yang baik dan menjadi ahli surga. Makanya kemudian dari dua contoh tadi, maaf saja kalau di antara termasuk saya yang mungkin akhlaknya kurang baik, monggo kita perbaiki ucapan kita, perilaku kita, ya. Yang belum baik harus kita perbaiki sebagai bentuk dari akhlak kita yang baik. Semakin kita akhlaknya baik, insya Allah akan semakin baik di hadapan Allah Ta'ala. Lah orang-orang yang dia baik di hadapan Allah akan baik juga di hadapan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang jelek di hadapan Allah, maka dia juga akan jelek di hadapan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Terus kemudian orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni mahsan yaumal qiyamah. Maukah aku tunjukkan kepada kamu orang yang dia paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku besok pada hari kiamat. Ini Bapak Ibu, besok di hari kiamat itu kan orang dikumpulkan di padang mahsyar yang luas, yang orang itu semuanya masuk di situ semuanya. Nah kemudian nanti orang itu tergantung pada apa? Amalnya masing-masing. Orang-orang yang amalnya baik maka akan mendapatkan berbagai macam pertolongan dan seterusnya. Terus kemudian sahabat sama diam fasakatat al-qaum. Kemudian fa'adaha maratain aw salatan, kemudian Nabi mengulangi 2 kali atau 3 kali. Wahai sahabat, maukah aku beritakan kepada kamu orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat dengan saya? Terus sahabat matur na'am ya Rasul, ya betul. Qala, maka Nabi terus bersabda, ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akan akhlaknya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya itu besok di hadapan Allah pada hari kiamat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi tempat duduknya. Lah apa toh enaknya dekat dengan Nabi? Ya otomatis adalah kemuliaannya akan lebih tinggi, surganya juga akan lebih tinggi. Sebaliknya kalau orang itu tempat duduknya jauh dari Nabi, ya berarti apa? Ya berarti derajatnya derajat yang rendah, derajat yang hina. Kalau masuk surga ya tidak termasuk yang paling tinggi. Yang kita semuanya memang setelah kita beramal dengan amal-amal ubudiyah, jasadiyah, yuk kita implementasikan pada akhlak-akhlak kita, ya. Sebagian dari fungsi adanya sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik itu adalah sholat yang dapat mencegah pelakunya dari perbuatan fahisah. Fahisah itu apa? Bahasanya adalah sarun. Sarun itu mosa. Sarun itu enggak pantas, gitu. Yang biasanya berhubungan dengan bab masalah seksual. Kalau mungkar itu biasanya berhubungan dengan masalah jinayat dengan kriminal, contoh cukup, mencuri dan lain sebagainya, namanya mungkar.
Lah orang-orang yang sholatnya sudah bagus dijiwai, dengan khusyuk tumaninah, itu insya Allah dia akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ya, nah, kemudian seandainya kita termasuk saya sedikit banyak sok-sok masih begitu, monggo kemudian sholatnya ditingkatkan, ya, ditingkatkan kualitasnya atau kuantitasnya, sehingga nanti akan berdampak positif kepada akhlak kita, sehingga kita akan semakin lama semakin menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kemudian perintah untuk berakhlakul karimah, ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wahai umatku, wahai hambaku, wahai umat Islam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Di masjid kita takwa, di rumah kita takwa, di pasar kita takwa, di mana kita bertakwa kepada Allah. Tidak cuma di masjid saja, tapi di mana tempat kita berada. Nah, terus kalau kita tergoda setan bagaimana? Yang namanya manusia, sok-sok lupa boleh. Sok-sok kemudian ngomong kotor, sok-sok yang ghibah dan sebagainya, itu bagaimana? Wa'at bitil sayata hasanata tampuha, ya. Dan ikutilah keburukan atau kemungkaran yang kau lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah terlanjur ngerasani terus istighfar. Istighfar ngerasanya menit sendiri manusia kita, atau yang lainnya. Kadang-kadang tidak sengaja kita cuma guyon, tapi sebagian orang menganggap suatu penghinaan. Itu hal yang wajar karena memang startnya tidak sama. Terus kemudian kholiqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulah manusia, entah itu bapak ibumu, anak istrimu, tetangga-tetangga kamu, teman-teman kamu, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan ucapan-ucapan, ya, dengan perilaku-perilaku yang baik, yang dapat menimbulkan manfaat dan penghormatan. Yang muda kepada yang tua pakai sapaan penghormatan, mas, mbak, pak, jangan langsung disebut namanya, ya. Yang tua kepada yang muda lebih disayangi, ya, disayangi dengan kalimat-kalimat sayang, lenduh, cah bagus, cah ayu, ya, meskipun kadang mungkin tidak dapat ayu. Jadi kita pakai begitu, itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan belas kasih. Demikian juga kalimat-kalimat ketahuan, bukan kalimat kerendahan hati. Pangapunten niki enten puas namung sak jimpit, sak jimpit itu sak-sak, kita sak-saknya sak jimpit, kita ampun lho, aku bangpeh kilo ya. Jadi menghilangkan kalimat-kalimat sombong, tapi menunjukkan kalimat ketawa. Pangapunten niki namung enten artos gede kangge tumbas kuyah. Kita panen 2 juta mungkin, 2 juta untuk tumbas kuyah, terus untuk pirangkot, untuk menunjukkan tentang apa ketawa, bukan orang yang tawa. Dan nanti kalau kita berperilaku baik kok dibalas buruk, terus bagaimana? Ya, kita harus yakin bahwa man amila sholihan falin nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapapun orangnya, kalau dia berbuat baik, maka akan dapat kebaikan. Siapapun orangnya, kalau dia berbuat buruk, akan dapat keburukan. Wong nandur ki ngunduh manjaro yaksud, ya.
Sehingga kalau orang itu membalas dengan keburukan, ya itu akan kembali pada orang yang melakukannya. Ya, makanya kita semuanya harus berusaha untuk berakhlakul karimah, membalas keburukan dengan keburukan itu biasa. Kita Pak, membalas kebaikan dengan kebaikan itu yang biasa. Yang luar biasa kalau membalas keburukan dengan kebaikan itu orang yang luar biasa. Nah, sementara kita semuanya termasuk orang-orang luar biasa yang dapat mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian nilai atau manfaat akhlak yang baik. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, innal mu'minna, sesungguhnya orang yang beriman itu layat liku, sungguh dia akan mendapati bi husni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya, darajatis so'imi al-qawimi, derajatnya orang yang ketika siang puasa malamnya sholat malam. Kalau panjenengan atau kita seperti Abu Darda itu sahabat Nabi yang dari subuh sampai maghrib itu puasa, maghrib subuh itu sholat, subuh maghrib itu puasa, maghrib subuh itu sholat. Kira-kira dewi kuat pirang dinten. Jadi dari subuh sampai maghrib puasa, maghrib sampai subuh sholat, subuh maghrib puasa lagi. Ya. Lah itu dapat kita capai kalau kita punya akhlakul karimah. Jadi orang yang berakhlakul karimah itu pahalanya seperti orang yang kalau siang puasa malamnya sholat. Lah karena itu kira 1 tahun ya seperti itu 1 tahun siangnya puasa malamnya sholat, betapa banyaknya. Cuma yang jadi masalah itu idhamul jazaa'i ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kalau orang tuh gajinya besar, biasanya kerjaannya juga abot. Akhlakul karimah banyak berarti ya memang tidak mudah. Contohnya Nabi kita itu jalan dari barat ke timur bumi. Ini namanya Muhammad. Ada orang kafir dari timur ke barat, 2 orang. Terus orang itu berkata, ya mudhammam, wahai orang yang tercela. Nabi diam, tidak bicara. Kenapa? Saya Muhammad bukan Muhammad. Seandainya kita merdeka dari barat ke timur, ada orang dari timur ke barat, wedus, kira-kira kita bagaimana? Mereka wedus ya. Padahal cuma ngomong wedus. Artinya memang kita datang belum sampai ke situ. Nabi itu kalau ada sahabat nggak punya makanan datang. Nabi saya nggak punya makan dikasih. Ya. Datang lagi kasih lagi. Datang lagi kasih lagi sampai habis. Udah habis kemudian masih dijalur kepada sahabat yang lain. Kalau kita datang kasih, datang kedua, wong kok jurjalur baik. Ya kita memang belum sekelasnya Nabi, akhlaknya masih beda, ya. Tapi Nabi bersabda, saat itu waqoribu, kita harus mendekat dengan Nabi. Memang kita sadar kita itu bukan Nabi, tapi kita harus mengikuti Nabi, usaha semaksimal mungkin. Ya. Kalau nanti kita dalam perilaku kita menjadi orang-orang yang berakhlak karimah, betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Siangnya puasa, malamnya sholat terus. Ya. Jadi kita harus waspada
terus berusaha, jangan sampai putus asa. Oh, dalam hal dengan orang tua kita sudah bisa aku kalimah, tapi dengan tetangga belum, kita perbaiki dengan tetangganya. Dengan tetangga sudah, tapi dalam hal meredam marah belum, ya kita pelajari. Ya, jadi memang tidak cuma 1-2, tapi harus kita pelajari semuanya. Kemudian sebagian ciri akhlak yang baik yang pertama, wajah berseri-seri dan banyak berbuat baik. Jadi salah satu cirinya orang yang berakhlak karimah yaitu wajahnya berseri-seri ketika dia ketemu dengan orang lain. Ya. An Abdillah bin Mubarak annahu wasofa husnul. Abdullah al-Mubarak mensifati tentang baiknya akhlak. Qala dia berkata, wa bastul wajhi, dia itu adalah wajah yang berseri-seri. Jadi ketika ketemu orang itu wajahnya wajah yang familiar, wajah yang baik, wajah yang menyenangkan, tapi jangan salah tafsir. Wah, kayaknya kalau aku kok berpetok kok yang gue mau seneng kalau aku ya. Ya jangan gitu. Ini sedang mengamalkan hadis kita. Wabatul ma'ruf, dan juga dia itu banyak berbuat kebaikan ya. Dalam hal tenaga dia juga entengan, tidak nafsu dan sebagainya. Dalam hal makanan juga begitu ya. Jadi dia berusaha untuk banyak-banyak berbuat kebaikan kepada siapapun. Wa kafal anda, dan mencegah dari berbagai macam gangguan. Sekiranya gangguan itu mengganggu pada maka dia tidak akan kerjakan. Itulah namanya sebagian dari akhlak yang baik. Sekali lagi, kalau kita belum bisa semuanya, ya kita satu persatu dicoba, kemudian dilatih. Memang tidak mudah, tapi perlu kita latih sedikit demi sedikit. Terus kemudian memiliki rasa malu, utamanya dalam hal-hal yang tidak baik. Nabi bersabda, inna mimma atrakan nasu, sesungguhnya sebagian apa yang diperoleh manusia min kalamil nubuwatil, dari kalam-kalam nubuwah adalah tidak lam yastahi, jika kalian tidak punya rasa malu, fasna maksitu, maka perbuatlah apa yang kau mau. Ya. Jadi nyun pangapunten wong niku nek ora duwe isin, ya, maka dia kerjakan apa-apa yang dia mau, meskipun termasuk barang yang tidak pantas. Ya. Nah, kalau kita orang-orang yang beriman punya rasa malu, ya jangan melakukan perbuatan yang memalukan. Lakukanlah perbuatan yang dilandasi dengan husnul khuluq, mulai dari ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Istilah jalan adalah pantas atau tidak, memper atau tidak. Contoh saja, misalnya saya wis dadi guru ngaji, mangan karo laku kira-kira pantes mboten? Kira-kira oke. Kalau keadaan normal, kalau keadaan enggak normal ya mungkin bisa, tapi kalau keadaan normal ya enggak pantes gitu. Kita wis dadi guru ngaji kan pelem tiba rayan. Ya ora pantes guru ngaji kok rayan pelem tiba, gitu. Nah, kalau zaman dulu sama tingkat dulu ya pantes belum jadi guru ngaji. Ini adalah hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Demikian juga kita ketahui bahwa kita sudah ngaji itu harus beda dengan yang belum ngaji. Ya. Seandainya umpamane ayel-ayelan
nggak usah begitu ngomong. Ya, tadi ada orang yang buat suatu gambaran. Ada kelinci dengan harimau yang berdebat. Tentang apa? Tentang warna rumput. Si kelinci berkata, warna rumput itu biru. Terus harimau enggak, warna rumput itu hijau, biru, hijau. Nah, kemudian dia ada sepakat kepada raja yaitu singa. Oh ya Pak Bindara singa, ya si kelinci bilang rumput itu kan biru ya. Oh iya rumput itu biru, ya toh, benar saya toh. Nah, sekarang harimau salah, harus dipenjara. Ya, kemudian harimau dipenjara. Sebelum dipenjara kemudian dia protes juga, wahai singa, bukankah warna suket itu kan hijau, bukan biru? Iya, makanya kenapa? Kenapa nggak dipenjara? Kamu dia bukan karena salah, tapi karena kamu meladeni kelinci yang kecil. Kamu sudah besar kok meladeni cah cilik, itu yang salah kowe. Ya. Jadi kalau kita wong ngaji, kalau wong ngaji kok diladeni berarti yang salah itu saya ngaji di luar. Paham tidak? Jadi wong ngaji kok orang-orang ajaran bab orang penting. Penting itu rasa jurus, dia menang kowe masalah yang baik atau misalnya apa? Rebutan balong tanpa susu. Jadi kita itu yang penting saja. Yang enggak penting itu ngalah atau mau. Kita sesuk dan orang. Ya sangat membunuh. Jadi kalau dalam hal penting monggo, kalau nggak penting nggak usah ngeyel-ngeyel. Nah, jadi kita Bapak Ibu, kita harus punya perbedaan. Kita zaman Nabi begitu. Zaman Nabi itu ada orang Arab gunung masuk masjid kencing di masjid. Sahabat bengok-bengok Nabi bilang bentak nosik. Kenapa? Sebenarnya nosik tak awal. Ya, setelah selesai kemudian sahabat suruh ngambil air di silakan di situ. Kenapa Nabi enggak marah? Kan masih Arabi. Kuwi cek wong diunggah aja pada harus sing duwe unggah gitu. Nah, kalau sahabat sing kencing di situ ya dimarahi gitu. Nah, jadi memang kita kadang-kadang menghadapi orang-orang yang harus kita maklumi karena memang belum sampai pemikirannya tadi. Ya, kadang-kadang ya harus bosone Jawa niku longgar atine. Macam-macam akhlakul karimah yang pertama, husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada bahwa kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang senantiasa dan menentukan yang terbaik untuk kehidupan manusia. Apapun ketetapannya itu adalah ketetapan dengan hikmahnya Allah. Contoh kalau menerima kodok dan kodar yang mengenakan itu semua orang bisa. Kita di kodok awak waras diteopek sing boten gelem. Nah, tapi kalau di kodok dengan kodok yang kurang baik itu kadang-kadang perlu kesabaran. Kita wis randit awak loro take utang. Kan loro, tapi harus diterima sebagai kodoknya Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang beramal adalah orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu menerima segala anugerah Allah ya, dengan sukarela. Sedikit alhamdulillah, banyak ya alhamdulillah ya. Pas banyak keluarnya banyak, pas kita dikit ya direm dulu ya. Jangan sampai kemudian kita maaf saja merasa kurang. Lah orang-orang yang beriman merasa qanaah dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka ya. Mereka mensyukuri meskipun secara zahir jumlahnya cuma sedikit, tapi yang penting bagi orang ada keberkahan.
Jadi ini semuanya Bapak Ibu, mari kita semuanya dengan ibadah-ibadah kita, yuk kita tingkatkan menjadi akhlak-akhlakul karimah sehingga nanti dalam kehidupan kita akan semakin menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai tingkatan makom yang lebih tinggi di hadapan Allah dan menjadi hamba yang bisa dimasukkan di dalam surga yang tinggi. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.